Selanjutnya, untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Maka kalau kita lihat, ya, ketika ada pilkada ataupun pemilihan kepala daerah, itu selalu ada pemeriksaan kekayaan, ya, yang tentu saja dimaksudkan untuk menekan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, agar tidak ada ketimpangan yang begitu jauh, ya, antara pemimpin dengan rakyatnya, gitu ya. Kemudian, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia pasca reformasi dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai wujud konkretisasi dari agenda utama reformasi tersebut, ya. Kalau kita lihat, ya, memang amanat dari reformasi tahun 1998 ya sangat kental sekali dengan masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun kalau kita lihat prakteknya sekarang, ya masih sangat jauh panggang dari akhir. Karena kita melihat praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme ini masih sangat menjamur, ya, baik di eksekutif, baik di legislatif, dan di yudikatif juga tidak ada pengecualian kalau kita lihat, ya. Kemudian undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya. Kemudian, kekuasaan keluarga yang mendominasi kepemimpinan lokal, ya. Kalau kita lihat, ya, di tengah upaya seluruh bangsa menata ulang postur sosial politik yang demokratis dan berkeadilan, Indonesia dihadapkan dengan masifnya kekuasaan keluarga yang mendominasi kepemimpinan lokal di berbagai daerah. Kekuasaan lokal terus berputar dari suami, istri, anak, adik ipar, dan sebagainya. Kalau kita lihat, memang ini merupakan satu masalah yang cukup banyak juga terjadi di berbagai daerah. Sehingga perlu kiranya penegakan hukum yang adil agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinasti politik sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga masyarakat di daerah, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal, ya. Sehingga kalau kita lihat dinasti-dinasti tadi akan melahirkan tiran-tiran yang menghegemoni sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kalau kita lihat, ini tidak hanya bersifat lokal saja, namun dalam pentas politik nasional juga kita melihat adanya dinasti-dinasti politik yang menghegemoni dan memonopoli kegiatan politik yang ada di negara kita Indonesia ini. Dalam spektrum yang lebih luas, ya, dinasti politik yang kolutif dan koruptif adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah. Kemudian
Kalau kita lihat ya, dinasti politik dalam perspektif politik dan sosiologi, ya, ini tentu saja akan sangat menarik. Kita lihat dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur pembatasan terhadap pasangan calon yang mempunyai hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan petahana. Ya. Seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dan garing atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, tidak boleh maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Maka sesungguhnya secara regulasi ini sudah diatur, namun kita lihat dalam pelaksanaannya masih banyak yang melakukan praktik KKN ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadikan putusan MK ini belum teraplikasi secara 100%. Masih ada celah-celah yang ditempuh oleh berbagai kalangan tadi untuk mewujudkan suatu dinasti politik, baik itu lokal maupun nasional, gitu ya. Kemudian pasal 7 huruf R telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan MK nomor 33 garing PUU ke 13 garing 2015 ya. Kemudian terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden ya. Kalau kita lihat pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang ketiga, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Keempat, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian melaporkan kekayaannya. Yang keenam, tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan garing atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Kemudian tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Kemudian bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Kemudian memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia